Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan Allah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga apa yang kita niatkan ini menjadi amal solehah kita semuanya, amin Allahumma amin. Kita buka dulu pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jaringan komputer. Seperti itu sudah kita ketahui bersama bahwa jaringan komputer itu adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun secara logika non fisik, sehingga bisa saling bertukar informasi. Jaringan komputer dapat dikatakan terkoneksi apabila device yang ada dalam jaringan tersebut bisa saling bertukar data atau informasi dan berbagai resource atau sumber daya yang dimiliki. Baiklah, untuk kali ini kita akan membicarakan kelanjutan materi kemarin. Kita akan bahas tentang jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Seperti halnya jaringan kabel, jaringan tanpa kabel itu hanya terkoneksi tanpa media kabel. Biasanya jaringan tanpa kabel menghubungkan satu komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti seperti gelombang radio ataupun gelombang infrared. Oke. Sekarang kita akan bicarakan tentang jaringan yang jenis pertama, yaitu jaringan radio atau jaringan WiFi. Oke. Jaringan WiFi yaitu transmisi data menggunakan gelombang radio yang biasa kenal dengan WiFi atau wireless fidelity. Sebuah alat WiFi dapat terhubung ke internet ketika berada dalam jangkauan sebuah jaringan nirkabel yang terhubung ke internet. Cakupan satu titik akses atau lebih disebut dengan hotspot. Di cakupan atau wilayahnya itu disebut dengan hotspot. Dapat mencakup wilayah seluas beberapa kamar hingga beberapa mil persegi. Cakupan di wilayah lebih luas membutuhkan beberapa titik akses atau akses point dengan cakupan yang saling tumpang tindih. WiFi menyediakan layanan di rumah, jalan besar, dan pertokoan, serta ruang publik melalui hotspot WiFi yang dipasang secara gratis atau berbayar. Organisasi dan bisnis seperti bandara, hotel, restoran biasanya menyediakan hotspot gratis untuk menarik pengunjung. Pengguna yang antusias yang ingin atau otoritas yang ingin beri layanan bahkan mempromosikan bisnis di tempat-tempat tertentu kadang menyediakan akses WiFi secara gratis. Oke, selanjutnya kita akan bicarakan tentang kelebihan. Ada kelebihan, pasti nanti ada kekurangan. Oke, kita bicarakan dulu tentang kelebihan dari WiFi ini. Yang pertama, instalasi yang praktis. Pada proses instalasinya bisa dibilang sangat praktis dan mudah. Karena apa? Kita tidak perlu membeli alat dan bahan seperti yang dibutuhkan untuk instalasi jaringan kabel. Tidak seperti jaringan kabel, jaringan WiFi hanya perlu memasang hardware seperti access point ataupun MiFi, mobile WiFi. Yang kedua, bisa digunakan di mana saja tanpa ada batasan tempat. Umumnya sebagai pengguna, kita perlu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika menggunakan WiFi, memiliki sedikit kebebasan dibandingkan dengan menggunakan jaringan kabel yang mengharuskan sebuah host terpaku pada satu titik saja. Bahkan jaringan WiFi umumnya sering kita
temui di tempat-tempat yang ramai dikunjungi seperti kafe, perkantoran, hotel, dan lain sebagainya. Sekarang yang ketiga, jangkauan yang luas. Meskipun termasuk memiliki jangkauan yang luas, WiFi tetap memiliki batasan juga, tetapi selama tersambung dengan jaringan spot tidak ada masalah. Yang keempat, kompatibel dengan berbagai jenis perangkat. Tidak hanya ponsel yang dapat terhubung dengan WiFi ini, karena perangkat lain misalnya laptop yang secara umum juga kebanyakan sudah terdapat wireless network adapter di dalam setiap unitnya, sehingga penggunaan WiFi ini sangat kompatibel untuk segala jenis perangkat. Yang keempat, koneksinya mudah. Kenapa dikatakan sangat mudah? Karena ketika kita mau terhubung dengan WiFi, cukup dengan sekali klik. Tidak seperti jaringan kabel yang biasa dibayangkan ribetnya. Anda yang harus mencolok konektor ke port Anda, lalu memasukkan setting secara manual. Dan menggunakan WiFi, kita hanya perlu sekali klik, sudah bisa langsung terhubung dengan jaringan internet. Itu tentang kelebihan dari WiFi. Nah, sekarang apa itu kekurangan WiFi? Nah, perlu kita ketahui, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Oke, yang pertama, keamanan yang kurang. Kenapa demikian? Jaringan WiFi yang bersifat publik dapat dimasuki oleh siapa saja, dan bahayanya bisa dimasuki oleh pengguna yang memiliki kepentingan negatif. Berbeda dengan jaringan kabel yang terlindungi jaringannya dengan koneksi khusus menggunakan kabel. Meskipun jaringan WiFi dapat diperkuat dengan password yang dipasang, tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak bertanggung jawab yang membocorkan passwordnya. Ini hati-hati penggunaan WiFi atau pemakai WiFi, hati-hati ketika menggunakan WiFi. Kemudian yang kedua, kelemahan transfer data yang besar. Menggunakan WiFi tidak cocok untuk digunakan dalam mentransfer data yang berukuran besar. Nah, itu gambar, apalagi video. Ya, berbeda dengan jaringan kabel yang dapat mensupport data besar dan menggunakan kecepatan yang besar pula. Nah, sekarang yang ketiga, kekuatan sinyal bergantung pada kondisi cuaca. Jaringan WiFi sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jaringan WiFi yang memanfaatkan udara sebagai penghantarnya, sehingga apabila cuaca dalam keadaan buruk, maka hal ini dapat mengganggu proses transmisi data pada jaringan WiFi tersebut. Yang Anda alami berupa sinyal yang tidak stabil dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan bicarakan tentang bagian yang kedua. Ya, bagian kedua yaitu jaringan infrared. Jaringan infrared atau cahaya infrared. Infrared biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 megabit per second. Dalam penggunaannya dalam penggunaannya untuk mengendalikan jarak jauh. Misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Infrared yang dikenal dengan inframerah merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang terlihat, yaitu antara 700 nanometer dan 1 mm. Nanometer adalah sebuah ukuran panjang yang sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter atau sepermiliar meter, sehingga sinar infrared tidak terlihat atau tidak tertangkap mata. Apabila dilihat dengan menggunakan spektroskop cahaya, maka radiasi sinar infrared akan terlihat pada spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berada di atas panjang gelombang cahaya merah. Meskipun tidak tertangkap mata, tetapi radiasi dari panas yang ditimbulkan masih dapat terdeteksi oleh kulit. Oke. Nah, sekarang kita juga akan melihat tentang kelebihan dan kekurangan dari infrared.
Kelebihan infrared. Yang pertama, bisa dilakukan kapan saja. Karena apa? Karena infrared tidak memerlukan kehadiran sinyal dalam melakukan proses transfer data. Kapanpun kita inginkan bisa kita lakukan proses ini, ya. Proses ini bisa kita lakukan kapanpun tanpa ada sinyal pun nggak masalah. Kemudian yang kedua, cenderung mudah dan sederhana. Dan yang ketiga, tidak terkena biaya. Itu contohnya apa? Contohnya seperti kita menggunakan Bluetooth atau kita gunakan ini remote control untuk televisi, gitu ya. Contoh kemudian infrared memiliki kekurangan. Yang pertama, mengharuskan kedua lubang infrared yang berhadapan. Hadapan, kalau nggak berhadapan nggak bisa. Hal ini dinilai cukup menyulitkan dan merepotkan. Nah, kemudian yang kedua, infrared sangat berbahaya bagi mata. Harus bisa diantisipasi supaya sinar infrared tidak terkena mata kita. Ya. Jangan main-main dengan infrared ini, berbahaya. Kemudian yang ketiga, cenderung lebih lambat. Ya. Bandingannya apa? Jika dibandingkan dengan media transfer data yang lain, ya, seperti Bluetooth. Baik, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini tentang jaringan nirkabel. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang salah.